Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Kepada Dewan Juri yang arif nan bijaksana, jajaran para panitia yang selalu tersenyum bahagia, tak lupa hadirin wal hadirat, sebangsa, seagama, dan setanah air yang dirahmati oleh Allah. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tausiah yang berjudul Ekonomi Syariah, Pendorong Penguat Ekonomi Rakyat. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa agama Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientaskan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip inilah yang seharusnya diterapkan di dalam negara kita jikalau menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai. Lebih-lebih zaman sekarang hadirin, Indonesia ini terdapat 281,3 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas, berapa banyakkah umat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, masih terdapat lebih dari 244,7 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas yang menjadi persoalannya hadirin, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, yang pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi, Ad-dunya jifah, dunia adalah bangkai yang menjijikan, Ad-dunya sijnul mu'minin, dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman yang sempit dari kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam pada akhirnya identik pada masalah kemiskinan. Yang kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Mayoritas umat Islam masih berpikir dengan cara agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana konsepsi Islam dalam perekonomian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antar keduanya, begitupun sebaliknya Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Sehingga ekonomi Islam merupakan ekonomi muawanah, terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudorobah, murobahah, musyarakah, dan di negara kita, alhamdulillah, setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwah. Barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Harapannya hadirin, dengan kita mengimplementasikan sistem perekonomian Islam dengan pemberdayaan ekonomi umat, maka secara tidak langsung segala kebodohan, keterbelakangan, kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.